Udah muak banget kan kita dengar cerita barang ditahan gak jelas atau pajak masuk yang hitungannya kadang gak ngotak. Tiap buka medsos, isinya pasti ada aja orang yang curhat sambil ngamuk-ngamuk ke instansi ini. Pejabatnya malah asyik pamer harta di balik meja. Beneran bikin darah tinggi naik sampai ubun-ubun rasanya ngeliat tingkah mereka yang seolah nggak tersentuh hukum. Tapi hari ini, Rabu 28 Januari 2026, si Raja Tega Purbaya Yudi Sadewa akhirnya turun gunung buat ngacak-ngacak sarang mereka sampai berantakan. Nggak pakai permisi apalagi kulonowun, Doi langsung datang bawa pedang birokrasi buat nebas kepala-kepala batu yang ada di pelabuhan. Kayaknya Pak Menteri udah habis kesabaran yang ngeliat kelakuan anak buahnya yang bebal. Bayangin aja, 5 pelabuhan gede dari Priok, Tanjung Emas, sampai Belawan yang selama ini dianggap keramat dan lahan basah, langsung disikat habis tanpa ampun. Ini bukan sekedar ganti kurit atau rotasi basa-basi doang, tapi beneran operasi bersih-bersih yang brutal abis. Purbaya nggak main-main, dia mau pastiin tikus-tikus di sana nggak bisa nafas lagi. Para pejabat yang biasanya duduk manis di ruangan ber-AC sambil kipas-kipas duit, sekarang pasti lagi gemeteran kakinya nunggu nasib. Mereka pikir posisi enak itu bakal abadi selamanya. Taunya hari ini malah jadi hari kiamat buat karier mereka yang selama ini dibanggain. Syukur deh, biar mereka ngerasain gimana deg-degannya rakyat pas barangnya ditahan mereka. Si Pak Menteri ini emang beda level. Dia nggak butuh rapat evaluasi yang isinya cuma laporan ABS alias asal Bapak senang. Kalau lo nggak becus kerja dan bikin negara rugi triliunan, ya kelar hidup lo hari itu juga. Nggak ada tuh cerita nego-nego di belakang layar. Purbaya tipikal yang langsung eksekusi di tempat, nggak peduli lo siapa. Selama ini mereka keenakan, merasa aman karena punya backingan kuat atau merasa paling jago kandang di pelabuhan masing-masing. Tapi Purbaya datang mecahin kaca kenyamanan itu sampai berkeping-keping, biar mereka sadar kalau negara ini bukan sapi perah punya nenek moyang mereka. Mampus nggak tuh digituin sama bos besar langsung? Gimana Pak Menteri nggak ngamuk? Wong perusahaan asing bisa pesta pora ngeruk duit di sini tapi pajaknya nol besar. Sementara kita rakyat kecil dikejar-kejar sampai rubang semut. Ini pejabat lama kerjanya ngapain aja coba? Masa maling segede gajah di depan mata bisa lolos gitu aja tanpa ketahuan? Jelas banget ada yang nggak beres. Makanya wajar kalau sekarang mereka disembelih massal. Yang bikin makin pedih buat mereka, Purbaya terang-terangan nunjukin kalau dia udah hilang kepercayaan sama orang dalam situ. Makanya, dia nekat impor orang-orang dari kantor pajak buat gantiin posisi mereka, seolah nampar muka pejabat lama bolak-balik saking keselnya. Itu penghinaan yang nyelekit banget buat harga diri korps mereka, sumpah. Ini sinyal keras banget bro, kalau lo masih mau main-main sama duit negara di era Purbaya, siap-siap aja nama lo masuk daftar doa malam berikutnya. Purbaya udah nunjukin taringnya, dia nggak mandang bulu, mau lo senior kek, mau lo titipan pejabat lain kek, sikat miring semua. Nggak ada tempat buat benalu yang cuma bikin negara bangkrut pelan-pelan. Akhirnya, kita bisa lihat ada pejabat yang nyalanya gede dan gak cuma jago tata kata doang di depan kamera TV. Pesta para raja kecil di pelabuhan udah resmi bubar jalan hari ini. Sekarang waktunya mereka nangis di pojokan nyeselin dosa-dosanya. Jangan ketawa dulu denger omongan Pak Menteri soal doa malam itu. Karena aslinya, itu kode keras banget buat anak buahnya. Itu bukan guyonan tongkrongan warkop, tapi lonceng kematian nyata buat karir para pejabat yang udah lama bobrok. Bayangin, gimana paniknya mereka pas denger bos besarnya ngomong gitu di depan media tanpa sensor sedikit pun. Malam itu pasti jadi malam paling horor seumur hidup, di mana kasur empuk rasanya kayak dipasang paku tajam saking gelisahnya. Biasanya nih, kalau ada isu mutasi, hampir pejabat pasti rame buat lobi sana-sini nyari pelampung biar selamat. Tapi kali ini beda ceritanya. Purbaya udah tutup kuping rapat-rapat dan ogah nerima tamu yang mau nego nasib di detik terakhir. Kalimat tergantung doa itu sebenarnya cara halus Purbaya bilang kalau kinerja lo udah nggak bisa ditolong lagi pakai logika manusia. Kalau target jebol terus dan lo cuma diem doang, ya emang cuma mujizat Tuhan yang bisa nyelamatin posisi lo sekarang. Dan bener aja kejadian, doa mereka kayaknya mental semua ke langit karena pagi ini surat pemecatan langsung mendahat di meja. Kata dirumahkan itu terdengar sopan di kuping, padahal aslinya lo diusir halus dan disuruh jadi pengangguran berseragam dinas mulai hari ini. Kemarin sore masih bisa petantang-petenteng ngatur arus barang di pelabuhan, sekarang masuk kantor cuma buat beresin kardus barang pribadi. Jatuh dari posisi basah ke aspal panas tanpa persiapan itu, sakitnya beneran gak ada obat bro. Purbaya ngelakuin ini bukan karena gabut kurang kerjaan, tapi karena dia udah muak lihat kelakuan anak buah yang mentalnya kayak raja minyak.
Dia pengen nunjukin kalau jabatan itu amanah berat buat rakyat, bukan tiket terusan buat kaya mendadak tanpa keringat. Ini shock terapi paling gila yang pernah kejadian di KMKU, bikin bulu kuduk pegawai lain yang masih aman langsung berdiri tegak. Siapapun yang lihat kejadian tragis hari ini pasti mikir 1000 kali buat main curang atau leha-leha pas jam kerja. Nggak ada lagi tuh budaya ewuh pakewuh atau sungkan sama senior yang biasanya bikin birokrasi kita mampet parah bertahun-tahun. Purbaya babat habis semua benalu tanpa pandang bulu. Mau lu backingannya siapa juga dia beneran bodoh amat. Doa mereka jelas nggak terkabul karena dosa ke negara udah numpuk setinggi tumpukan kontainer di Priok sana. Sekarang, nikmatin aja tuh hasil doa malam yang berubah jadi mimpi buruk di siang bolong. Ini bagian yang paling bikin kita gondok setengah mati kalau dipikir pakai akal sehat. Gila bener kelakuan mereka. Masa perusahaan asing bisa bebas cari cuan gila-gilaan di tanah kita, tapi giliran bayar pajak malah kabur kayak hantu. Purbaya nemuin fakta busuk kalau banyak perusahaan asing ini mainnya licik banget pakai sistem cash basis alias tunai biar gak kelacak sistem. Akibatnya, transaksi mereka jadi gaib di mata hukum, bikin setoran PPN sama PPh ke kas negara jadi zonk total alias nol besar. Pertanyaannya cuma satu, itu pejabat bea cukai sama pajak matanya pada kemana aja selama bertahun-tahun ngawasin lapangan? Mustahil banget transaksi segede gaban gitu bisa lolos sensor terus-terusan kalau gak ada pembiaran yang disengaja atau pura-pura buta. Coba bandingin, nasib kita atau pedagang kecil UMKM yang telat lapor SPT dikit aja langsung dapat surat cinta berisi denda. Giliran asing yang ngerampok triliunan, dibiarin melenggang kangkung santai banget. Beneran gak adil banget rasanya perlakuan di negeri sendiri. Pantesan aja Pak Menteri Purbaya murkanya udah nggak ketulungan pas buka data-data busuk ini di atas meja kerjanya kemarin. Dia sadar, negara ini lagi digrogotin pelan-pelan sama benalu asing yang malah dikasih karpet merah sama oknum orang dalam. Logikanya nih bro, kebocoran segede itu gak mungkin kejadian kalau gerbang masuknya dijaga beneran sama orang yang punya integritas. Bau amis kong kalik alias main mata antara pengusaha nakal sama oknum pejabat makin nyengat banget keciumnya dari kasus ini. Makanya, wajar banget kalau hari ini mereka semua disapu bersih tanpa sisa dari kursi empuknya di 5 pelabuhan itu. Buat apa negara miara pejabat yang cuma bisa jadi boneka asing, sementara rakyat sendiri diperas abis-abisan buat nambal anggaran? Duit triliunan yang harusnya bisa dipakai buat bangun sekolah atau nambah subsidi kita, malah raib masuk kantong pribadi entah siapa di luar sana. Ini udah bukan sekedar kelalaian kerja biasa, tapi udah masuk kategori pengkhianatan terang-terangan sama amanah rakyat Indonesia. Purbaya udah sumpah gak bakal kasih lolos lagi tikus-tikus model begini di masa depan. Pokoknya semua celah bakal disumbat rapet. Sistem baru bakal dibikin super ketat dan galak, biar gak ada lagi yang bisa main petak umpet pajak di pelabuhan kita. Kita sebagai warga 62 wajib banget marah sih lihat fakta gila yang baru kebongkar telanjang hari ini. Masa iya, kita yang disuruh patuh bayar pajak sampai berdarah-darah, asing malah dikasih pesta pora gratisan di rumah kita sendiri. Ini beneran kejadian yang paling bikin harga diri anak-anak bea cukai runtuh sehancur-hancurnya di depan publik. Saking gak percayanya sama orang dalam sendiri, Pak Menteri Purbaya sampai nekat impor pejabat dari Direktorat Pajak buat ngisi kursi bos di pelabuhan. Bayangin betapa malunya mereka, seolah diteriakin pakai toa masjid kalau satu gedung itu gak ada yang kompeten buat kerja bener. Purbaya kayak ngasih pesan super pedes. Minggir lu semua, biar anak sebelah aja yang beresin kekacauan kalian. Langkah ini jelas tamparan bolak-balik di wajah para senior bea cukai yang selama ini merasa paling ngerti lapangan. Mereka yang biasanya mandang sinis ke orang pajak, sekarang malah harus hormat dan nerima perintah dari orang yang mereka anggap orang luar. Alasan Purbaya sih simpel tapi nyelekit abis. Dia butuh orang yang masih bersih dan punya mental ngejar target tanpa kompromi. Daripada ambil resiko pakai stok lama yang mungkin udah terkontaminasi virus pelabuhan, mending pasang orang baru yang masih fresh dan galak. Suasana di kantor pelabuhan sekarang pasti lagi awkward parah, kayak ada alien yang tiba-tiba mendarat dan jadi komandan upacara. Pejabat lama yang kesisih cuma bisa gigit jari, ngeliat kursi empuk mereka didudukin sama orang yang beda seragam asalnya. Purbaya juga matahin alasan klasik soal butuh waktu adaptasi yang biasanya dipakai buat ngeles kalau kinerja lemot. Menurut dia, orang pajak yang jago hitung-hitungan bahkan lebih cepat nyambung nyari kebocoran duit daripada orang lama yang kebanyakan drama.
Ini bukti nyata kalau tembok korsa atau solidaritas instansi itu nggak laku di mata Purbaya kalau hasilnya nol besar. Mau satu alma mater kek, mau satu angkatan kek, kalau lo nggak becus, ya diganti sama siapa aja yang sanggup. Netizen pasti seneng banget ngeliat drama civil war versi Kemenq ini, di mana si anak emas bea cukai akhirnya dijewer keras sama bapaknya sendiri. Ego sektoral yang biasanya tinggi banget itu langsung diratain sama tanah dalam hitungan jam doang. Buat orang pajak yang masuk, ini juga bukan tugas enteng, karena mereka masuk ke kandang macan yang penuh intrik dan tatapan sinis. Tapi ya itu resikonya. Purbaya sengaja adu domba kinerja, biar pada lari kenceng ngejar setoran negara yang bocor. Intinya, hari ini Bea Cukai kena mental breakdown massal, bukan cuma karena dipecat tapi digantiin sama musuh bebuyutan satu atap. Sakitnya tuh bukan cuma di dompet karena hilang jabatan, tapi tembus sampai ke ulu hati gengsi mereka. Kalian pikir Purbaya bakal puas cuma nyikat habis bea cukai doang hari ini? Salah besar, bos. Karena nafsu bersih-bersih dia ternyata belum kelar dan malah makin menggila. Dengan entengnya tanpa beban, dia ngeluarin statement dingin yang bikin jantung orang satu gedung copot. Pajak akan kami mulai minggu depan. Gila bener, ini orang beneran psycho dalam artian positif buat nyalain api neraka di kantornya sendiri. Belum juga kering darah pembantaian di pelabuhan, leher orang pajak udah ditodong pisau bedah buat giliran berikutnya. Orang-orang DJP yang tadi pagi sempat ketawa ketiwi lihat teman bea cukainya dipecat, sekarang langsung diem 1000 bahasa dan pucet pasi. Mereka sadar kalau mereka sebenarnya lagi antre di bibir jurang yang sama, tinggal nunggu giliran didorong aja sama Pak Menteri. Jangan harap bisa santai mentang-mentang teman kalian dipakai buat gantiin posisi di pelabuhan tadi pagi. Purbaya nggak pandang bulu. Kalau lo main-main sama target negara, siap-siap aja nama lo dicoret dari kakak Kemenkeu selamanya. Satu gedung Kemenkeu sekarang fix lagi gemeter ketakutan nungguin kiamat kecil yang dijadwalin bakal datang minggu depan. Suasananya udah kayak Hunger Games, di mana cuma yang beneran bersih dan jago kerja yang boleh bertahan hidup di sana. Target setoran 2.300 triliun lebih itu bukan angka kaleng-kaleng yang bisa dicapai sambil ngopi santai di kantin. Purbaya lagi nyiptain teror mental biar semua pegawainya lari kenceng kayak dikejar setan buat ngejar duit negara yang tercecer. Pesan dia jelas banget, jangan coba-coba nego atau main mata, karena mata-mata dia ada di mana-mana siap nyatet dosa kalian. Minggu depan bakal jadi hari penentuan nasib, apakah lo masih punya kursi atau bakal nenteng kardus kayak tetangga sebelah. Ini beneran strategi shock terapi non-stop yang bikin siapa aja nggak sempat nafas buat nyusun rencana busuk atau nyari backingan. Purbaya pengen pastiin kalau mesin uang negara ini nggak ada karatan sedikit pun, makanya digeber terus sampai mesinnya panas. Jadi buat kalian orang pajak, mending puasa Senin Kamis dari sekarang deh, biar doa kalian didengar Tuhan. Soalnya kalau Pak Menteri udah bersabda minggu depan, itu artinya badai gede beneran bakal datang buat nyapu kalian bersih. Jangan naif ya. Langkah Purbaya ngebabat habis pejabat korup ini sama aja kayak nyerahin nyawa di kandang singa yang lapar. Dia baru aja mendang piring nasi para mafia dan penyelundup yang udah nyaman ngerampok negara puluhan tahun. Serangan balik pasti bakal datang gila-gilaan. Mulai dari fitnah kejam sampai lobi politik kotor buat ngejatuhin posisinya secepat mungkin. Para backingan sakti yang jatah premannya hilang pasti sekarang lagi ngumpul nyusun rencana jahat buat balas dendam. Asli sedih banget kalau lihat dia harus berdiri sendirian pasang badan ngelawan arus deras birokrasi yang super kotor dan licik ini. Jarang banget ada pejabat waras yang berani ambil risiko segede gaban cuma demi nyelamatin duit rakyat yang dimaling. Kita nggak boleh tega cuma jadi penonton yang diam doang sambil nyemil popcorn pas lihat pahlawan kita dikeroyok musuh dari segala arah. Purbaya butuh tameng hidup dari kita semua, para netizen barbar yang udah muak banget sama kelakuan koruptor. Kekuatan jari jempol kalian di medsos itu senjata nuklir paling ampuh buat jagain dia dari serangan gelap para tikus berdasi itu. Kalau ada isu miring yang nyoba ngejatuhin mental Pak Menteri, kita wajib jadi garda terdepan buat ngelawan balik. Please banget, jangan sampai semangat ini cuma anget-anget tai ayam yang viral sehari, terus besoknya lupa karena berita selebritis. Kita kudu kawal terus kasus ini sampai beneran tuntas, dan duit negara yang bocor itu balik utuh ke kas rakyat.
Kasih paham ke para mafia itu kalau Purbaya nggak sendirian, karena ada jutaan mata rakyat yang siap melototin mereka 24 jam non-stop. Biar mereka keder dan sadar kalau kali ini lawannya bukan cuma satu menteri nekat, tapi satu Indonesia yang marah. Kapan lagi coba kita punya momen emas buat bersih-bersih total kalau bukan sekarang pas menterinya lagi gila kerja dan gak punya takut. Kesempatan langka kayak gini mahal banget harganya. Jangan sampai lolos cuma karena kita males bersuara di dunia maya. Ayo, ramaikan terus beritanya, banjirin kolom komentar dan bikin tagar dukungan biar nyali Purbaya makin membara lawan mereka semua. Suara bising dan dukungan kita adalah bensin Pertamax buat dia, biar makin megas ngilas benalu tanpa rem. Perang suci ini udah dimulai, dan kita harus pastiin buat berdiri di barisan paling depan dukung Pak Menteri sampai titik darah penghabisan. Sikat habis Pak Purbaya, jangan kasih kendor sedikit pun. Kita semua ada di belakangmu, Pak.